Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi B Angkatan 2022 akan mempresentasikan ujian akhir semester pemrograman berorientasi objek kami, yaitu menerapkan OOP Java pada aplikasi Travel Management System. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri, Naura Danashita dengan NIM terakhir 041, kemudian ada Yeski Vianatan dengan 3 digit NIM terakhir 046, kemudian ada Valentina Rossi dengan 3 digit NIM terakhir 054, kemudian ada Ibrahim Kais dengan 3 digit NIM terakhir 060, dan ada Alia Alifi dengan 3 digit NIM terakhir 064. Di sini kita akan membahas 6 topik, yaitu yang pertama pendahuluan yang menjelaskan tentang maksud dari rancangan aplikasi yang kami buat. Kemudian ada tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang dasar teori apa saja yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini. Kemudian ada metode yang menjelaskan metode apa saja yang digunakan dalam perancangan dan pembuatan aplikasi kami. Kemudian ada hasil dan pembahasan yang merupakan hasil dan pembahasan dari perancangan aplikasi kami. Kemudian yang kelima ada implementasi yang mencangkup diagram yang dilakukan pada perancangan aplikasi kami. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan yang berisi kesimpulan dari perancangan aplikasi kami. Masuk ke bagian pendahuluan. Dalam era globalisasi ini, industri pariwisata memainkan peran yang semakin penting dalam kontribusinya terhadap perekonomian suatu negara. Penelitian ini dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan akan peningkatan efisiensi dalam manajemen informasi pelanggan, pemesanan hotel, dan destinasi wisata. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, sistem ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses operasional, mengurangi keterlibatan pekerjaan manual, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Kemudian masuk ke bagian tinjauan pustaka yang akan menjelaskan tentang 4 bagian, yaitu yang pertama ada pemrograman Java, yaitu perancangan aplikasi ini yang menggunakan pemrograman Java Package, Java API, dan Java Inheritance. Kemudian yang kedua ada OOP, yaitu pemrograman berorientasi objek yang memiliki banyak jenis yang digunakan pada perancangan aplikasi, diantaranya objek, kelas, atribut, metode, pewarisan atau inheritance, kemudian ada polimorfisme, abstraksi, dan enkapsulasi. Kemudian yang ketiga ada agile development, yaitu metodologi pengembangan software untuk menyempurnakan dalam perancangan aplikasi agar menghasilkan kualitas produk yang lebih baik. Kemudian terakhir ada analisis kebutuhan perangkat lunak, yaitu metode untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis informasi tentang keutuhan dan kesalahan yang ada pada aplikasi yang dirancang. Masuk ke pembahasan metode pada aplikasi Travel Management System. Penggunaan metode atau metode dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP memungkinkan untuk membagi tugas-tugas ke dalam unit-unit yang lebih kecil dan terkelola, yang disebut sebagai metode. Dengan cara ini, kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih mudah dipahami. Metode dalam OOP terdiri dari dua jenis utama, yaitu yang pertama metode yang mengembalikan nilai function, dan metode yang hanya menjalankan tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai, atau yang disebut prosedur. Function atau fungsi biasanya memiliki nilai kembali yang dapat digunakan di tempat lain dalam program untuk operasi lebih lanjut, sedangkan prosedur hanya mengeksekusi tugas-tugas tertentu tanpa memberikan nilai kembali. Dengan menggunakan metode dalam OOP, kita dapat mengatur tugas-tugas ke dalam struktur yang terorganisir dan mempermudah pemeliharaan serta pengembangan program. Masuk ke penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System dalam kelas AddDriver. Di sini terdapat OOP Java Kelas, kemudian ada OOP Java Object, kemudian ada OOP Java Attribute, ada OOP Java Metode, kemudian yang kelima ada OOP Java Enkapsulasi, kemudian keenam ada Java Polymorphisme, dan yang terakhir ada OOP Java Abstraksi. Kemudian ada penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System pada kelas Add Employee. Di sini terdapat OOP Java Kelas, kedua ada OOP Java Object, ketiga ada OOP Java Attribute, keempat ada OOP Java Method, kelima ada OOP Java Enkapsulasi,
keenam ada OOP Java polimorfisme, ketujuh ada OOP Java abstraksi, dan yang terakhir ada OOP Java pewarisan atau inheritance. Kemudian masuk pada penerapan OOP Java pada kelas metro. Ada OOP Java kelas, OOP Java object, OOP Java atribut, dan juga OOP Java method. Ada pula OOP Java enkapsulasi, OOP Java polimorfisme, OOP Java abstraksi, OOP Java pewarisan. Kemudian pada kelas checkout ada OOP Java kelas dan objek, OOP Java atribut, OOP Java method, dan juga OOP Java enkapsulasi. Ada juga OOP Java polimorfisme dan juga OOP Java abstraksi. Masuk pada kelas customer info, ada OOP Java kelas, OOP Java objek, OOP Java atribut, OOP Java method, OOP Java enkapsulasi, OOP Java polimorfisme, OOP Java abstraksi, OOP Java pewarisan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System pada kelas dashboard. Yang pertama ada OOP Java kelas, kemudian ada OOP Java atribut, kemudian ada OOP Java object, dan ada OOP Java metode. Juga ada OOP Java enkapsulasi, OOP Java polimorfisme, dan OOP Java abstraksi. Untuk contoh penggunaan OOP-nya dapat dilihat di bagian kotak biru. Next. Kemudian selanjutnya ada penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System dalam kelas departemen. Nah, pertama ada OOP Java kelas, kemudian ada OOP Java objek, OOP Java atribut, dan ada OOP Java metode. Selanjutnya ada juga OOP Java untuk enkapsulasi, polimorfisme, kemudian untuk abstraksi dan pewarisan. Selanjutnya untuk penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Kemudian di sini ada penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System di kelas employee. Nah, di dalam ini ada OOP Java kelas, kemudian ada OOP Java atribut, kemudian ada OOP Java object, dan ada OOP Java metode. Dan kemudian ada OOP Java enkapsulasi, kemudian ada OOP Java abstraksi, kemudian ada OOP Java polimorfisme, kemudian ada Java pewarisan. Kemudian pada penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System kelas Hotel Management System. Di sini ada OOP Java kelas, kemudian ada OOP Java atribut, ada OOP Java objek, dan ada OOP Java metode. Kemudian ada juga OOP Java enkapsulasi, Java polimorfisme, dan Java abstraksi. Kemudian di sini ada kelas login. Di kelas login ada OOP Java kelas, ada OOP Java atribut, ada OOP Java objek, dan ada OOP Java metode. Kemudian ada Java enkapsulasi, Java polimorfisme, dan Java pewarisan. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System untuk kelas Manager Info. Manager Info ada OOP Java kelas, atribut, objek, dan metode. Ada enkapsulasi, abstraksi, polimorfisme, dan pewarisan. Selanjutnya untuk kelas Neo Customer. Untuk kelas Neo Customer ada OOP Java kelas dan objek, lalu ada atribut, metode, OOP Java enkapsulasi. Selanjutnya penerapan OOP Java pada kelas Pickup.
Untuk kelas pickup ada OOP Java kelas, OOP Java objek, OOP Java atribut, OOP Java metode. Next. OOP Java enkapsulasi, OOP Java polimorfisme, OOP Java abstraksi, dan OOP Java pewarisan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System pada kelas reception. Di sini ada OOP Java kelas, ada OOP Java atribut, ada OOP Java objek, dan ada OOP Java method. Kemudian ada OOP Java enkapsulasi, OOP Java abstraksi, OOP Java polimorfisme, dan OOP Java pewarisan. Kemudian ada penerapan OOP Java pada aplikasi Travel Management System pada Classroom. Di sini ada OOP Java kelas, kemudian ada OOP Java atribut, kemudian ada OOP Java objek, kemudian ada OOP Java method, ada OOP Java enkapsulasi, ada OOP Java abstraksi, OOP Java polimorfisme, dan OOP Java pewarisan. Kemudian pada kelas update check. Di sini ada OOP Java kelas, kemudian ada OOP Java atribut, ada OOP Java objek, OOP Java method, OOP Java enkapsulasi, dan OOP Java polimorfisme. Kemudian pada kelas update room, di sini ada OOP Java kelas, kemudian ada OOP Java atribut dan enkapsulasi, kemudian ada OOP Java method, dan kemudian ada OOP Java abstraksi. Kemudian pada kelas con, di sini ada OOP Java kelas, OOP Java atribut, OOP Java objek, OOP Java method, dan OOP Java enkapsulasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, penerapan Agile Development pada aplikasi Travel Management System. Untuk yang pertama ada to do, yaitu analisis hasil pengujian. Yang kedua ada in progress, ada mengembangkan fitur-fitur aplikasi Travel Management System. Di testing ada uji coba aplikasi, uji coba database, dan juga uji coba GUI. Untuk dan atau komplit ada menentukan ruang lingkup project, menentukan fitur-fitur utama aplikasi Travel Management System, merancang bukti menggunakan IDE Java IDEA, merancang antarmuka atau interface, membuat desain tampilan grafik aplikasi Travel Management System, implementasi OP Java, dan mengumpulkan umpan balik dari setiap pelaku uji coba. Dan yang terakhir untuk dan kontennya sendiri ada membuat desain logo landing page dari stick up page untuk customer, membuat desain homepage, merancang database create, merancang database read, merancang database update, dan juga merancang database delete. Nah, kami menerapkan salah satu sistem aliran kerja dari metode Agile Development untuk pengembangan Travel Management System, yaitu sistem aliran kerja sistem Kanban atau papan Kanban. Ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Bisa di next. Selanjutnya ada analisis kebutuhan perangkat lunak pada aplikasi Travel Management System dengan metode survei kuesioner. Yang pertama yaitu buatlah kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait kebutuhan pengguna terhadap aplikasi Travel Management System. Contoh pertanyaan meliputi preferensi fitur, kesulitan yang dialami dalam aplikasi sejenis, dan juga harapan pengguna terhadap aplikasi baru. Selanjutnya, sebarkan kuesioner kepada target pengguna, seperti calon pengguna aplikasi atau orang-orang yang sering menggunakan layanan perjalanan. Selanjutnya ada dengan metode observasi. Yang pertama, amati proses perjalanan dan manajemen perjalanan yang dilakukan oleh calon pengguna aplikasi, dan juga identifikasi kesulitan, kebutuhan, dan juga pola perilaku pengguna saat melakukan aktivitas terkait perjalanan. Next. Metode wawancara. Yang pertama yaitu lakukan wawancara langsung dengan calon pengguna aplikasi, agen perjalanan, atau pihak terkait lainnya. Selanjutnya, ajukan pertanyaan terperinci terkait pengalaman, harapan, dan juga masalah yang dihadapi dalam manajemen perjalanan.
Ada juga dengan metode analisis dokumen. Yang pertama yaitu telusuri dokumen-dokumen terkait aplikasi sejenis seperti laporan kebutuhan, spesifikasi fungsional, dan juga evaluasi pengguna. Ada juga identifikasi kekurangan dan kelebihan aplikasi sejenis yang dapat menjadi masukan untuk pengembangan travel management system. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk implementasi diagram UML aplikasi Travel Management System. Yang pertama ada diagram kelas, yang gambarnya bisa dilihat pada sebelah kiri slide. Jadi diagram kelas ini menunjukkan beberapa kelas yang terdapat pada aplikasi Travel Management System. Nah, di antaranya yang pertama ada kelas account. Jadi kelas ini mewakili akun user untuk menyimpan informasi akun berupa username, name, password, kemudian dan answer-nya, dan mewakili user untuk masuk ke dalam akun Travel Management System. Kemudian yang kedua ada kelas customer. Jadi kelas ini mewakili user yang terdiri dari username, user ID, ya, ID number, ada gendernya, kemudian country, address, phone, dan email. Yang ketiga ada kelas hotel. Jadi kelas ini mewakili hotel itu sendiri, yang terdiri dari hotel, cost per day, food charge, dan AC charge. Kemudian yang keempat ada kelas book hotel. Kelas ini mewakili pemesanan hotel yang dilakukan oleh customer, yang terdiri dari username, hotel, persons, days, AC, food, hotel ID, kemudian number, phone, dan price-nya. Kemudian yang kelima kelas book package. Jadi kelas ini mewakili untuk pemesanan package yang dilakukan oleh customer, yang terdiri dari username, package, persons, package ID, number, phone, dan price. Next. Selanjutnya yang kedua ada diagram sequence untuk login dan sign up. Yang pertama, sistem ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, sistem antarmuka. Komponen ini berinteraksi dengan pengguna untuk memasukkan informasi, menjadi informasi, dan melakukan tindakan. Kedua, database. Jadi komponen ini menyimpan data sistem. Data ini termasuk akun, hotel, dan pemesanan. Yang ketiga, ada algoritma. Komponen ini memproses data dan menghasilkan output. Algoritma ini digunakan untuk melakukan tugas-tugas seperti memverifikasi akun, cari hotel, dan membuat pemesanan. Cara kerja dari sistem reservasi hotel adalah yang pertama, pengguna mendaftar atau masuk ke akun, di login dulu. Kemudian yang kedua, pengguna mencari hotel. Kemudian yang ketiga, pengguna membuat pesanan. Setelah itu pengguna menerima konfirmasi pesanan, dan yang kelima, pengguna dapat membatalkan pesanannya. Next. Yang ketiga ada diagram sequence untuk book hotel. Jadi diagram aliran ini menunjukkan langkah-langkah yang diikuti oleh sistem untuk membuat pemesanan hotel. Yang pertama, pengguna mengirimkan permintaan. Kemudian sistem memverifikasi akun pengguna apakah sudah benar atau tidak. Yang ketiga, sistem memeriksa ketersediaan kamar, apakah masih ada kamar tersedia dalam hotel tersebut. Setelah itu sistem membuat pemesanan, dan terakhir sistem mengirimkan konfirmasi kepada customer. Next. Selanjutnya untuk diagram sequence untuk book package. Diagram ini menunjukkan proses yang diikuti oleh pelanggan untuk memesan paket wisata, jadi package atau paket wisata. Diagram ini dimulai dengan pelanggan yang masuk ke aplikasi. Dari sana pelanggan dapat memilih paket wisata yang mereka inginkan. Setelah memilih paket wisata, pelanggan atau customer harus memberikan informasi kontak dan pembayaran mereka. Informasi kontak termasuk nama, alamat, kemudian email, dan nomor telepon. Informasi pembayaran termasuk jenis kartu kredit atau debit, nomor kartu, tanggal kadaluarsa, dan CVV. Kemudian setelah pelanggan memberikan informasi kontak dan pembayaran mereka dapat membuat pemesanan. Pemesanan kemudian akan dikonfirmasi melalui email atau notifikasi dari aplikasi. Next. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, kemudian ada diagram sequence manage customer and tourism list. Nah, diagram ini dimulai dengan administrator yang masuk ke halaman utama sistem. Dari halaman utama, administrator dapat memilih untuk mengelola pelanggan, tempat wisata, atau paket wisata.
Untuk mengelola pelanggan, administrator dapat menambahkan, menghapus, atau memperbarui informasi pelanggan. Untuk mengelola tempat wisata, administrator dapat menambahkan, menghapus, atau memperbarui informasi tempat wisata. Nah, untuk mengelola paket wisata, administrator dapat menambahkan, menghapus, atau memperbarui informasi paket wisata. Diagram alur ini menunjukkan bahwa administrator memiliki kontrol penuh atas manajemen pelanggan, tempat wisata, dan paket wisata. Administrator dapat menambahkan, menghapus, atau memperbarui informasi kapan saja. Kemudian ada diagram use case. Proses ini dimulai dengan pelanggan mendaftar dan masuk ke sistem. Setelah masuk, pelanggan dapat memesan kamar hotel atau paket perjalanan. Jika pelanggan memesan kamar hotel, mereka harus memberikan informasi seperti nama, alamat email, nomor telepon, tanggal kedatangan, dan keberangkatan. Dan jenis kamar yang diinginkan jika pelanggan memesan paket perjalanan, mereka yang memberikan informasi yang sama, serta informasi tentang tempat wisata yang ingin mereka kunjungi. Setelah pelanggan membuat reservasi, sistem akan mengirim pemberitahuan konfirmasi ke alamat email mereka. Pemberitaan konfirmasi tersebut akan berisi informasi tentang reservasi mereka, termasuk tanggal kedatangan dan keberangkatan, jenis kamar atau paket perjalanan yang mereka pesan, dan jumlah yang harus mereka bayar. Pelanggan dapat membatalkan reservasi mereka kapan saja sebelum tanggal kedatangan. Untuk membatalkan reservasi, pelanggan harus menghubungi sistem manajemen perjalanan. Sistem manajemen perjalanan juga dapat digunakan untuk mengelola tempat wisata. Administrator sistem dapat menambahkan, menghapus, atau mengubah informasi tentang tempat wisata. Administrator juga dapat mengelola paket perjalanan tersedia, termasuk harga dan tanggal perjalanan. Next. Activity, login, dan sign up. Proses dimulai dengan pengguna mengunjungi situs web atau aplikasi sistem. Pengguna kemudian dapat memilih untuk masuk atau mendaftar. Jika pengguna memilih untuk masuk, mereka akan diminta untuk memasukkan alamat email dan kata sandi mereka. Sistem kemudian akan memeriksa informasi tersebut untuk memastikan bahwa pengguna tersebut sudah terdaftar. Jika informasi tersebut valid, pengguna akan masuk ke sistem. Jika pengguna memilih untuk mendaftar, mereka akan diminta untuk memberikan informasi pribadi mereka seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Sistem kemudian akan menyimpan informasi tersebut dan membuat akun baru untuk pengguna tersebut. Next. Kemudian ada diagram activity book hotel. Proses pemesanan kamar hotel dimulai dengan pelanggan yang menanyakan ketersediaan kamar pada sistem. Kemudian sistem akan memberikan informasi tentang ketersediaan kamar. Jika kamar tersedia, pelanggan akan diminta untuk memasukkan detail pemesanan seperti tanggal masuk, tanggal keluar, jumlah tamu, dan jenis kamar. Sistem akan memproses detail pemesanan tersebut dan memberikan informasi tentang biaya pemesanan. Jika pelanggan sudah setuju dengan biaya pemesanan, pelanggan akan diminta untuk memasukkan detail identitasnya. Sistem akan memeriksa apakah pelanggan sudah terdaftar ataupun belum. Jika pelanggan belum terdaftar, sistem akan membuat catatan baru untuk pelanggan tersebut. Setelah identitas pelanggan terverifikasi, sistem akan mengalokasikan kamar kepada pelanggan. Kemudian, sistem akan mengirim konfirmasi pemesanan kepada pelanggan. Kemudian ada diagram activity book package. Diagram alir dimulai dengan pelanggan yang bertanya tentang paket buku yang tersedia. Pelanggan kemudian memilih paket buku yang diinginkan dan memasukkan detail pesanan. Setelah pemesanan dilakukan, sistem akan memproses pemesanan tersebut dan akan mengonfirmasi apakah paket buku tersebut tersedia. Jika paket buku tersebut tersedia, maka sistem akan menampilkan detail pemesanan kepada pelanggan. Jika paket atau paket buku tersebut tidak tersedia, maka sistem akan menampilkan pesan paket tidak tersedia pada pelanggan. Jika paket buku tersebut tersedia, maka pelanggan dapat melanjutkan ke proses pembayaran. Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan memproses pembayaran tersebut dan akan mengirimkan paket buku kepada pelanggan. Kemudian untuk diagram activity manager customer akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini diagram activity untuk manage customer. Diagram ini dimulai dengan pelanggan yang masuk ke sistem dengan memasukkan alamat email dan kata sandi mereka. Jika alamat email dan kata sandi tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Jika alamat email dan kata sandi valid, sistem akan menampilkan halaman beranda. Dari halaman beranda, pelanggan dapat memilih untuk menambahkan, mengedit, atau menghapus data pelanggan. Untuk menambahkan data pelanggan, pelanggan harus memasukkan informasi dasar tentang pelanggan, seperti nama, alamat, dan nomor telepon.
Sistem kemudian akan menyimpan data pelanggan. Untuk mengedit data pelanggan, pelanggan harus memasukkan ID pelanggan. Sistem kemudian akan menampilkan data pelanggan saat ini. Pelanggan kemudian dapat membuat perubahan pada data tersebut. Setelah perubahan dibuat, sistem akan menyimpan data pelanggan yang baru. Untuk menghapus data pelanggan, pelanggan harus memasukkan ID pelanggan. Sistem kemudian akan menghapus data pelanggan dari sistem. Diagram ini menunjukkan bahwa pelanggan memiliki kontrol penuh atas data mereka. Pelanggan dapat menambahkan, mengedit, atau menghapus data mereka kapan saja. Diagram ini juga menunjukkan bahwa sistem dikelola oleh administrator. Administrator dapat melihat semua data pelanggan dan dapat membuat perubahan pada data tersebut. Next. Selanjutnya untuk diagram activity manage customer. Untuk yang pertama itu pilih tujuan perjalanan. Customer masuk ke dalam aplikasi travel management system, kemudian diarahkan ke menu tujuan perjalanan, di mana customer dapat memilih destinasi yang ingin dituju. Lalu yang kedua, pilih tanggal dan akomodasi. Customer kemudian diarahkan ke tanggal dan akomodasi yang tersedia. Customer dapat memilih jadwal keberangkatan dan akomodasi untuk menuju ke tujuan perjalanan. Ketiga, konfirmasi pemesanan. Setelah memilih tujuan perjalanan, tanggal, dan akomodasi, akan memunculkan notifier berupa pop-up message apakah kita sudah yakin dengan data travel yang dimasukkan sebelumnya. Lalu yang keempat, pemesanan dikonfirmasi. Setelah customer dikonfirmasi pemesanan yang dilakukan, akan muncul notifier bahwa pemesanan telah dikonfirmasi. Yang kelima, isi informasi pembayaran. Customer akan diarahkan ke form pembayaran untuk kemudian diisi. Yang keenam, proses pembayaran. Setelah customer mengisi form pembayaran, customer akan diarahkan ke proses pembayaran dengan metode pembayaran yang tersedia sesuai dengan pemesanan yang dilakukan. Yang ketujuh, proses verifikasi pembayaran dan voucher. Setelah customer memilih metode pembayaran, maka akan muncul notifier berupa verifikasi pembayaran. Customer juga bisa memasukkan kode voucher apabila memiliki kode voucher pada aplikasi travel management system. Kemudian customer akan diarahkan ke dua situasi, yaitu situasi verifikasi berhasil dan verifikasi gagal. 8. Verifikasi berhasil. Customer berhasil melakukan verifikasi pembayaran. Yang 9. Voucher diterbitkan. Customer berhasil memasukkan kode voucher. Yang 10. Verifikasi gagal. Customer gagal melakukan verifikasi pembayaran. Yang 11. Pending pemesanan. Ketika customer gagal melakukan verifikasi pembayaran, maka customer dianjurkan untuk menahan pemesanan atau pending pemesanan karena belum melakukan pembayaran. Yang ke-12, selesai. Customer selesai melakukan seluruh alur pemesanan pada travel management system. Next. Lalu ini adalah gue untuk aplikasi travel management system. Untuk yang pertama itu splash screen. Lalu yang nomor 2 login page. Yang ketiga sign up page. Yang keempat loading. Yang kelima home page. Yang keenam add customer detail. Yang ketujuh update customer detail. Yang ke-8 view customer. Yang ke-9 delete customer. Ke-10 check package. Yang ke-11 book package. Yang ke-12 view package detail. Untuk yang ke-13 update customer detail. Ke-14 view customer. Ke-15 book package. Dan ke-16 view package detail. Jadi kesimpulannya, dalam era globalisasi ini, industri pariwisata memainkan peran yang semakin penting dalam kontribusinya terhadap perekonomian suatu negara. Peneliti dilakukan sebagai respon terhadap kebutuhan akan peningkatan efisiensi dalam manajemen informasi pelanggan, pemesanan hotel, dan destinasi wisata. Dengan mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi, sistem ini diharapkan dapat mengoptimalkan proses operasional, mengurangi keterlibatan pekerjaan manual, dan memberikan layanan yang lebih baik pada pelanggan. Dalam kontrak pemrograman Java hasil meningkatkan efisiensi operasional, efisiensi dan pengalaman pelanggan ditingkat. Survei khususnya teridentifikasi guna kepentingan. Harapan development terlihat dalam proyek menggunakan Trello. Kami buat. Nah, jadi yang pertama di sini ada menu untuk login. Nah, di sini kita isi dengan username atau password yang sudah kita
daftarkan kita masukkan dalam database. Jika misalnya belum ada, kemudian kita untuk mencoba login, maka akan muncul peringatan untuk invalid login atau password. Jadi harus mendaftar dulu di laman sign up ini. Di sini misalnya kita gunakan untuk username-nya Toji. Kemudian namanya Toji Fushiguro. Passwordnya kita isi Toji 123. Kemudian untuk security question, your nickname, isi Toji. Kemudian create. Nah, maka akan muncul pesan account created successfully. Nah, setelah itu kita akan coba untuk login menggunakan akun yang sudah kita buat tadi. Oke. Nah, jika login berhasil, maka akan diarahkan ke homepage. Nah, ini adalah homepage untuk aplikasi travel management system kami. Nah, yang pertama ada menu untuk customer. Di sini kita bisa meng-add customer, kemudian update customer, kemudian view customer detail dan delete customer. Pertama kita coba untuk tambahkan customer. Nah, di sini kita isi untuk username, ID, number. Di sini kita coba numbernya kita isi asal saja. Kemudian gender mail, country-nya, kemudian address-nya Shibuya. Phone-nya kita isi asal saja. Kemudian setelah selesai mengisi semua formnya, kita add. Nah, customer added successfully. Setelah itu kita bisa lihat di sini. Jadi ini adalah customer yang sudah kita tambahkan. Sebelumnya sudah saya tambahkan di sini untuk customer Kaito dan juga yang tadi Toji. Setelah itu untuk jika kita ingin mengupdate data dari customer, kita pilih untuk menu update customer detail. Nah, di sini kita edit untuk misalnya tadi customer Toji. Mungkin kita edit dari permanent address-nya, kita ganti menjadi Tokyo. Setelah itu kita update. Nah, maka customer detail updated successfully. Kita lihat lagi di view customer detail. Nah, di sini address-nya maka akan berubah menjadi Tokyo. Setelah itu untuk delete. Nah, kita di sini akan mendelete dari customer yang sudah kita tambahkan tadi. Jadi kita pilih dulu mau edit yang mana, mau mendelete yang mana. Contoh kita edit untuk kita delete untuk customer yang Kaito ini. Kita cek, maka akan muncul informasi dari data customer Kaito ini. Misalnya kita delete, maka customer akan di-delete. Kita lihat lagi di view sini. Nah, maka customer yang tadi Kaito sudah tidak ada. Selanjutnya untuk package. Jadi package ini adalah untuk melihat apa saja paket-paket liburan yang ada. Ada gold, kemudian ada silver, kemudian ada bronze. Dan di sini sudah ada keterangan apa saja fasilitas dari setiap package itu. Selanjutnya untuk book package. Nah, di sini karena tadi customernya hanya ada Toji, maka yang muncul di sini adalah Toji. Jadi customer yang login tadi. Misalnya kita pilih Toji, kemudian package-nya kita pilih yang gold. Total personnya atau total orang untuk paket liburan ini kita isi 4. Setelah itu kita cek untuk harganya. Nah, maka di sini harganya 48.000. Misalnya kita ganti di sini 3. Kita cek, nah, maka akan berkurang juga ininya. Jadi ini akan bertambah atau berkurang sesuai dengan total person yang kita input di sini. Yang kita input 4. Kita cek lagi, kemudian kita book. Maka akan muncul package book successfully. Kita lihat view package. Jadi ini adalah package detail dari paket yang sudah kita
tadi kita pesan jadi Tonji, kemudian kita memesan paket Gold. Selanjutnya hotel. Nah, untuk pertama kita lihat untuk view hotel. Jadi untuk menu view hotel ini hanya menampilkan gambar-gambar dari hotel-hotel yang ada di sini yang sudah kita masukkan. Kemudian untuk book hotel. Jadi pertama kita memilih hotel yang mau kita pesan. Di sini hanya ada 2. Kita pilih yang JW Marriott Hotel. Kemudian kita pilih, kita masukkan untuk total personnya. Misalnya total personnya kita di sini untuk 2 orang. Kemudian menginap selama 1 hari. Kemudian fasilitas AC ataupun tidak ada AC. Kita pilih di sini AC. Food include atau makanan termasuk makanan kita pilih yes. Kita cek, harganya adalah 1.500, 15.000. Misalnya kita ubah di sini total personnya 1, kita cek lagi, maka akan berkurang. Kemudian jika kita non AC, maka akan berkurang juga. Jadi harga totalnya ini sesuai dengan fasilitas atau total person dan juga jumlah hari kita menginap di hotel itu. Kita cek saja, kita sini 2. Kita cek lagi, oke ya, tadi maka total harganya adalah 15.000. Kemudian kita book, maka akan muncul pesan bahwa hotel book successfully. Kita lihat di sini, kemudian ada view booked hotel. Jadi ini adalah informasi mengenai hotel yang sudah kita pesan. Ya, kita pesan dengan namanya Toji, kemudian nama hotelnya JW Marriott Hotel. Jumlah orang yang menginap 2 orang, kemudian jumlah hari menginapnya 1 hari, kemudian fasilitasnya AC dan makanan. Dan total harganya adalah 15.000. Nah, selanjutnya untuk destination. Destination ini hampir sama dengan view hotel tadi. Jadi hanya menampilkan gambar-gambar dari destinasi yang sudah kita masukkan. Baik, itu saja untuk aplikasi travel management system kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.